Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ada satu pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya secara khususnya, yaitu apakah orang Kristen boleh makan daging babi? Sebab mereka memberikan alasan karena di kitab Perjanjian Lama, di kitab Imamat, melarang orang Israel untuk tidak boleh makan daging babi. Oleh karena itu kita akan melihat dari ajaran keseluruhan firman Tuhan, apakah orang Kristen atau kita anak-anak Tuhan boleh makan babi atau masih tetap seperti larangan di Perjanjian Lama, kita tidak boleh makan daging babi. Di kitab Imamat pasal 11 ayatnya yang ke-7, disitulah pertama sekali Tuhan memberikan larangan bahwa orang Israel tidak boleh makan daging babi. Di situ diceritakan tentang binatang yang haram dan yang tidak haram. Dan di ayat yang ke-7 dikatakan demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Jadi salah satu binatang yang tidak boleh dimakan oleh orang Israel atau yang dikatakan haram bagi mereka, yaitu babi hutan. Kenapa? Karena memang dia bersela panjang kukunya, namun dia tidak memamah biak. Dan kalau kita cek nanti definisi memamah biak, maka hal itu babi hutan dan tentunya juga babi yang biasa dipelihara itu tidak termasuk memamah biak. Jadi itu berarti babi adalah haram, tidak boleh dimakan. Nah, ini adalah dasar sekelompok orang tertentu yang sering menyerang orang Kristen. Kenapa boleh makan babi? Padahal jelas sekali sudah dikatakan di kitab Imamat bahwa tidak boleh makan daging babi. Dan kadang-kadang ada orang Kristen tertentu menjadi tawar hati dan merasa bahwa makan daging babi itu benar-benar salah. Nah, saudara-saudara, sebenarnya kalau kita mau secara konsisten tidak boleh makan makanan yang sudah dilarang di kitab Imamat ini, sebenarnya bukan hanya daging babi yang dilarang oleh Tuhan. Coba kita lihat lagi jenis binatang lain. Misalnya di ayatnya yang ke-9 dikatakan, inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan. Ayatnya yang ke-10, tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagi kamu. Nah, ternyata selain binatang-binatang yang di darat yang dikatakan haram, ada juga binatang-binatang yang ada di dalam air, baik di sungai ya maupun di dalam laut. Dan binatang yang dilarang oleh Tuhan yang berada di dalam air, yaitu binatang yang tidak bersirip atau bersisik. Catat akan hal itu, tidak bersirip atau bersisik. Nah, binatang-binatang apa saja yang di dalam air yang tidak bersirip atau tidak bersisik. Nah, misalnya belut tidak boleh dimakan. Lalu apalagi cumi-cumi tidak boleh dimakan. Ya, ikan pari tidak boleh dimakan. Lalu apalagi seperti ikan lele juga dan lain-lain. Sebenarnya tidak boleh dimakan karena dia tidak termasuk dari kategori yang mengatakan yang boleh dimakan hanya yang bersisik atau bersirip. Jelas sekali firman Tuhan mengatakan yang tidak boleh dimakan atau kejijikan bagimu, yaitu yang tidak bersirip atau tidak bersisik. Jadi jenis-jenis binatang tadi yang saya sebutkan itu harusnya juga tidak boleh dimakan.
Harusnya kita konsisten. Tapi apa yang terjadi? Mengapa hanya daging babi yang diserang tidak boleh dimakan? Padahal masih banyak jenis binatang lain yang misalnya di dalam air tidak boleh dimakan. Kenyataannya mereka makan juga. Jadi kenapa kita mengambil dasar kitab Imamat ini untuk melarang tidak boleh dimakan makanan binatang yang haram, misalnya daging babi, tapi kita abaikan ayat yang lain yang melarang tidak boleh kita makan juga ya jenis binatang tersebut. Itu berarti kita tidak konsisten. Kalau kita benar-benar mau memegang ajaran firman Tuhan ini, maka semuanya kita harus ikuti. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, kenapa kita orang Kristen ya boleh makan daging babi? Kenapa kita bisa makan? Dan kita tidak mengatakan itu adalah haram atau kekejian ya bagi Tuhan. Nah, kalau kita melihat saudara-saudara di kitab Injil Markus pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20, Tuhan Yesus berkata, "Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya?" Nah, ini adalah suatu prinsip yang Tuhan Yesus berikan kepada orang-orang pada saat itu. Bahwa segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam tidak dapat menajiskannya. Jadi makanan tidak dapat menajiskan ya ketika masuk ke dalam perut kita. Ayat yang ke-19 dikatakan, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Jadi makanan tersebut tidak masuk ke dalam hati, tapi masuk kemana? Ke jamban, ke perutnya. Lalu setelah itu dibuang melalui jamban. Lalu di situ dikatakan dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Catat itu baik-baik. Lalu ayat yang ke-20 dikatakan, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Yang keluar dari seseorang itu apa? Misalnya hati orang yang dimana timbul ya sesuatu yang jahat, ya pikiran yang berzina, ya pembunuhan, kebencian dan lain-lain. Itulah yang keluar dan itulah yang harusnya dikatakan najis. Jadi yang masuk ke dalam makanan itu masuk ke perut, lalu setelah itu ya dikeluarkan ya. Lalu kita melihat lagi firman Tuhan, kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal 10 ayatnya yang ke-11, 12 dan ayatnya yang ke-15. Di sini Rasul Petrus diperlihatkan oleh Tuhan jenis-jenis makanan ya ketika Rasul Petrus pada saat itu lapar. Ayat yang ke-11 dikatakan, tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Ya, ada banyak sekali ya jenis-jenis binatang dan termasuk di situ adalah binatang yang haram yang tidak boleh dimakan. Lalu di situ dikatakan ayat yang ke-13, kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Nah, lihat apa reaksi Petrus ketika melihat jenis binatang dan ada binatang yang haram. Dikatakan ayat yang ke-14, tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Lihat, ada jenis binatang yang haram yang dimana Tuhan berikan, ya Tuhan perlihatkan kepadanya untuk dimakan. Tapi Petrus mengatakan itu kan haram Tuhan, tidak boleh dimakan. Lalu apa jawab Tuhan? Ayat yang ke-15. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ya, ini adalah pengajaran yang jelas sekali. Tuhan mengatakan apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi Tuhan
Tuhan mengizinkan boleh makan jenis binatang yang bagi Petrus adalah jenis binatang yang haram. Ya. Lalu kita melihat lagi di Kisah Para Rasul pasal 15 ketika para rasul dan murid-murid mengadakan sidang di Yerusalem. Di ayatnya yang ke-29 ya, mereka memutuskan ya larangan-larangan yang tidak boleh dimakan ataupun tidak boleh dilakukan. Dan di situ kita melihat tidak ada larangan ya bahwa daging babi ya jenis-jenis binatang yang haram ya tidak boleh dimakan. Lihat ayat yang ke-29. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jika kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Jadi di sini di sidang di Yerusalem ini ya diberikan suatu peraturan karena ada orang-orang ya Kristen yang bukan orang Yahudi. Jadi di sini mereka memberikan keputusan dengan dipimpin oleh Roh Kudus tentunya, dan keputusan di sini tidak ada larangan untuk tidak boleh makan ya daging babi salah satunya. Mereka hanya melarang tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, tidak boleh makan darah, tidak boleh makan daging binatang yang mati dicekik, dan menjauhkan diri dari percabulan. Jadi sangat jelas bahwa firman Tuhan, ya Tuhan Yesus mengatakan bahwa apa yang masuk ya bukanlah itu yang menajiskannya, bukanlah itu yang haram, tapi yang keluar itulah yang najis, itulah yang haram, yaitu pikiran yang jahat, ya hal-hal yang timbul yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu kita melihat lagi Tuhan menawarkan makanan kepada Petrus, ya, dan Tuhan mengatakan apa yang dihalalkan oleh Tuhan tidak boleh diharamkan. Lalu kita melihat lagi ya sidang di Yerusalem, ya, tidak ada larangan untuk tidak boleh makan daging babi salah satunya. Nah, mungkin kita bertanya, kalau begitu bertentangan, ya, kenapa Tuhan seperti seolah-olah dia bertentangan ya di Perjanjian Lama, lalu di Perjanjian Baru, ya di Perjanjian Lama dia melarang, lalu di Perjanjian Baru ya dia memperbolehkan. Nah, kita membaca di kitab Ibrani pasal 9 ayat 10. Di sini dikatakan oleh firman Tuhan, karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Jadi, semua peraturan-peraturan, apakah mengenai makanan, ya, apakah mengenai pembasuhan, ya, upacara-upacara seremonial, itu tidak berlaku lagi untuk selama-lamanya. Itu sifatnya hanyalah sementara sampai tibanya pembaharuan. Nah, kita sudah membaca tadi di Perjanjian Lama kitab Imamat tidak boleh dimakan makanan yang haram, ya misalnya daging babi dan binatang-binatang yang ada di laut tadi ya dengan karakteristiknya, ya. Tetapi kita harus melihat kenapa Tuhan melarang pada saat itu. Ya, tidak ada alasan ya yang jelas yang Tuhan berikan, hanya Tuhan mengatakan sebagai kekudusan ya di hadapannya. Nah, tetapi di Perjanjian Baru ya ketika Tuhan Yesus datang, ya, dia mati di atas kayu salib dan menyelesaikan semuanya itu, menggenapkan semuanya itu, maka firman Tuhan jelas sekali mengatakan ya segala peraturan-peraturan yang berhubungan dengan makanan, ya pembasuhan, ya upacara-upacara seremonial itu hanya berlaku secara sementara saja. Sampai pembaharuan itu tiba, maka itu semuanya tidak lagi kita terikat ya terhadap hukum tersebut. Ya, misalnya lagi kenapa kita orang Kristen tidak bawa domba ke bait suci ataupun ke rumah Tuhan lalu disembelih untuk dipersembahkan. Kita tidak melakukan itu lagi karena Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang sudah dipersembahkan. Maka yang hukum seremonial yang sifatnya sementara itu tidak lagi kita terikat, tidak lagi kita lakukan. Ya karena Tuhan Yesus sudah datang yang menyelesaikan dan menggenapkannya ya di atas kayu salib. Maka kita mengikuti ya sistem hukum ya perjanjian baru ya yang sudah diperbarui
yang melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus, yang dimana puncaknya dia mati di atas kayu salib. Nah, jadi di perjanjian lama kita hanya mengikuti hukum-hukum seperti hukum moral, ya seperti 10 hukum Taurat kita ikuti. Tapi hukum-hukum ya yang berhubungan dengan seremonial kita tidak lagi lakukan. Termasuk jenis-jenis makanan ya tidak kita terikat lagi. Nah, jadi saudara-saudara, sangat jelas sekali kenapa kita sekarang bisa makan daging babi. Ya karena kita tidak lagi ya terikat dengan hukum-hukum ya seremonial atau berbagai jenis makanan yang ada di perjanjian lama. Ya, di sini dikatakan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Jadi Rasul Paulus mengatakan juga ya kalau kita mau makan, marilah kita makan dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Asalkan kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus dengan iman, maka kita boleh makan. Jadi saudara-saudara, itulah alasan kenapa kita boleh makan daging babi. Kita bisa makan daging babi dan kita tidak merasa itu adalah haram, yang dimana diberikan ya peraturan firman Tuhan di kitab Imamat. Karena kita sudah membahasnya tadi, ada berbagai ayat firman Tuhan yang menyatakan bahwa itu adalah peraturan sementara saja. Nah, jadi video ini bukan untuk semata-mata hanya membela kita karena kita makan daging babi, tetapi untuk melihat kebenaran, ya, penjelasan dari firman Tuhan, supaya orang-orang tidak gampang menggoyahkan ya iman kita, tidak gampang menyerang kita. Ya, jadi kita harus melihat ajaran kebenaran firman Tuhan. Itu saja penjelasan melalui pembahasan firman Tuhan ini ya mengenai apakah kita boleh makan daging babi. Dan jelas firman Tuhan mengatakan ya kita boleh makan karena itu semuanya hanya peraturan sementara saja sampai pembaharuan Tuhan Yesus datang yang memperbaharui semuanya. Nah, kiranya firman Tuhan ini bisa menolong ya dan menguatkan iman kita dan membuat kita bertumbuh di dalam pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.